Halo, apa kabar teman-teman? Kali ini kita dengan Isuzu Panther biru akan menuju ke kawasan Northwest Park, daerah Surabaya Barat. Persisnya di Citraland, daerah utara. Seperti apa kondisinya sekarang, perkembangannya setelah melewati pandemi. Saya berangkat dari titik di area Taman Internasional. Kalau lurus, posisi sekarang ini adalah menuju ke area kuliner Jiwo. Kita akan belok kiri menuju atau melewati area Konsulat Jenderal Amerika di daerah Citraland. Dan sore hari ini cuaca agak mendung, mulai tadi siang dan sempat gerimis. Ya, inilah kondisi Isuzu Panther yang sudah saya pakai hampir 10 bulan dan sempat menjalani overhaul di Blitar. Secara keseluruhan kondisi mobil prima. Kondisi mesin boleh dikata seperti mesin baru, karena setelah menjalani balik liner hampir tidak ada lagi asap atau kebocoran kompresi. Orang sering mengatakan itu adalah ngobos, tanda bahwa kondisi mesin telah mengalami penurunan. Metode yang dipakai adalah metode balik liner yang dilakukan oleh Pak Sudarsono. Kita bisa lihat channelnya, yaitu channel Dukun Mobil Nono di Desa Selopuro, Blitar. Channel YouTube, Facebook, bisa kita lihat perkembangan dari hari ke hari perbaikan mesin Isuzu Panther terutama. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan mobil yang lain, mobil bensin pun tetap bisa ditangani. Tapi untuk Panther, kita bagaimana menyebar dari mulut ke mulut. Sampai hari ini antrian untuk perbaikan mesin sudah sampai bulan Desember ini. Jadi sekarang ini baru bulan Juli ya teman-teman ya. Tapi sampai bulan Desember antrian sudah panjang sekali. Ya, tapi itu menawarkan sebuah cara perbaikan yang hemat biaya, kemudian tanpa mengurangi kualitas. Apa yang menjadi dasarnya adalah karena yang digunakan adalah liner yang lama. Tapi untuk ring shaker biasanya sih umumnya diganti. Oke, sekarang kita nikmati perjalanannya ya. Saya akan berhenti ngomong. Kita bisa lihat bagaimana halusnya mesin mobil ini. Ini sore hari jam 4 sore, kondisi cuaca sedang mendung dan sudah berdekatan dengan jam pulang kerja, mana antara jam 4 sampai jam 6 sore waktunya orang-orang tiba masuk ke dalam perumahan, sehingga lalu lintas cukup padat. Perawat mobil tua itu memiliki seni tersendiri. Pertama, mobil tua itu adalah mobil yang membawa kenang-kenangan
semenjak masa muda kita. Mobil ini sudah berusia 20 tahun. Sementara generasi Isuzu Panther sampai hari ini sudah berjalan ya, dari pakai yang generasi pertama keluaran tahun 91, berarti sudah 32 tahun. Pada masa itu Isuzu Panther adalah salah satu mobil yang menjadi mobil idaman, termasuk saya. Kenapa? Karena memang mesinnya tangguh, bandel, dan hemat secara biaya operasional. Dan mobil ini tidak rewel. Dia bisa minum atau bisa diisi dengan solar yang murah atau biosolar, atau seringkali orang-orang menyebutnya adalah solar busuk, dan tidak pernah ada masalah. Di samping itu, kalau teman-teman ingat iklan Panther pada tahun 90-an, itu diklaim 1 liter solar bisa berjalan untuk 14 km. Jadi untuk mobil yang sebesar ini sangat hemat. Mungkin buat generasi milenial, mobil semacam ini sudah dianggap mobil zaman Mojopahit. Tapi tidak buat orang-orang yang memang pernah besar di masa tahun 90-an. Pada awal tahun 2000 muncul Isuzu Panther yang disebut Isuzu Panther Kapsul. Nah, ini adalah salah satu produk Panther Kapsul. Kebetulan saya dapat tahun lalu tipe standar atau tipe LM dengan ciri yang paling kelihatan adalah single blower. AC-nya single, tetapi dinginnya menggigil sampai ke baris paling belakang, ya, baris paling belakang atau baris ketiga. Jadi kalau bicara kualitas AC dari Isuzu Panther tidak perlu diragukan lagi. Itu baru bicara AC. Bagaimana ketangguhan mesinnya? Kalau kita lihat pengalaman dari para pengguna Panther, mesin yang sudah mungkin sudah kondisinya 50% pun masih digunakan, dan herannya tetap bisa sampai ke tujuan. Jadi inilah Panther yang dikenal sebagai rajanya diesel, karena memang dari segi mesin diesel, mesinnya sangat tangguh dan bisa diandalkan. Sayang sekali Isuzu Panther tidak lagi diproduksi. Seingat saya semenjak tahun 2021 bisa dibilang produk ini disuntik mati. Jadi sudah tidak diproduksi lagi oleh pihak Isuzu, dan ATPM-nya adalah Astra Isuzu ya, dan tidak menjual lagi. Sangat disayangkan. Tapi bisa dimaklumi, memang semenjak dahulu Isuzu sebenarnya konsentrasi adalah pada commercial car atau mobil-mobil komersil. Sementara untuk passenger car mungkin di cover oleh line up merek yang lain yang dipegang oleh grup otomotif yang sama. Nah, itulah pesan bagaimana menggunakan Panther yang sampai hari ini masih tetap eksis di jalanan. Spare part-nya masih tetap tersedia melimpah ya, spare part yang fast moving pasti ada. Kalau kita butuh spare part yang sehari-hari dipakai, kita bisa belanja secara online dan selalu tersedia. Cuma ada satu ya, saya sempat mencari namanya strut fan radiator dari Panther, itu sempat berulang kali gagal dikirim oleh pihak penjual online, kurang lebih sampai 1-2 bulan
bolak-balik gagal. Ya, setiap kali gagal ya akhirnya kita menanggung biaya untuk apa itu istilahnya ya, biaya yang dikenakan oleh toko oleh toko online ya, sebesar Rp1.000. Apa itu istilahnya, biaya administrasi ya, Rp1.000. Walaupun uang kembali, tapi kita tetap kena biaya Rp1.000. Nah itu sangat menjengkelkan. Tapi akhirnya saya cari di Gedung Doro, di toko offline, ternyata harganya ya ini baru kali ini saya merasakan beli offline bisa jauh lebih murah daripada online. Online harganya di atas 100.000, bahkan ada yang pasang harga 200-300.000. Saya beli di offline ternyata kena Rp91.000. Ini satu kejutan ya. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak terduga ketika kita berburu spare part ya. Walaupun bukan spare part yang sebenarnya terlalu vital, tapi ada kepuasan tersendiri ya kalau kita bisa merawat mobil di mana kondisi spare partnya pun sekalipun tidak penting atau tidak vital, tapi dari segi estetika penampakan ruang mesin itu tetap bagus semua ya. Nah, itu kan strut fan radiator tuh sederhana sekali, itu hanya tebeng penutup kipas radiator. Tapi lama-kelamaan saya melihat banyak sekali yang berkarat dan akhirnya mulai rompal istilahnya. Dan menurut cerita pemilik lama, sempat waktu itu entah bagaimana itu kehabisan air radiator, makanya mesin agak bermasalah waktu itu. Dia sudah mulai berasap karena pernah overheat. Apakah ada kaitannya dengan tutup radiator atau tebeng radiator yang berkarat itu kurang jelas. Tapi sudah saya perbaiki semua, termasuk tebeng atau strut fan radiator diganti dengan yang baru. Sehingga secara penampakan atau estetika mobil ini ya dari ruang mesin tidak kalah dengan penampakan secara eksterior dan interior. Ya itulah sedikit cerita kepuasan bagi para penghobi penter. Saya lihat ada banyak sekali klub-klub penter yang bermunculan dan bisa sharing satu dengan yang lain. Termasuk ketika saya mencari bengkel untuk overhaul, saya memperolehnya justru dari media online ya, dari klub-klub penggemar penter. Akhirnya bisa dikenalkan ke bengkel yang di Blitar itu ya, bengkel Pak Nono. Itu aja teman-teman ya, sedikit cerita tentang pengalaman memiliki atau menggunakan Siraja diesel. Ini sebentar saya sudah sampai di lokasi Northwest. Ciri-cirinya ini, jadi ada lampu yang menyerupai Garden by the Bay di Singapura. Dengan jalan yang selebar ini, saya percaya ini akan menjadi kota baru di area barat atau pinggiran barat Surabaya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya dalam video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.